Amin, amin. Terima kasih Pak Supardi yang telah membawa kita dalam pujian yang luar biasa. Kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Novida yang telah membuka ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat Pak Rektor, juga para pengurus yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk belajar berbagi. Um, Audiennya luar biasa nih, para dokter semua. Jadi saya juga agak grogi ya. Boleh dibilang saya belum seorang pejabat, bukan seorang pendeta, Bapak Ibu sekalian, hanya seorang anak manusia yang belajar saja di sini, gitu kan ya. Nah, pagi ini saya tertarik dengan satu tema kemarin bahwa banyak orang yang merasa doanya tidak Tuhan jawab. Merasa Tuhan itu kok diam aja. Kenapa Tuhan selalu tidak bergerak? Banyak terjadi Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sering merasa, kok doa saya nggak dijawab ya? Kenapa keinginan saya tidak tercapai? Padahal saya sudah begini, sudah begitu, sudah banyak bergerak, sudah banyak melayani Tuhan. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Saya tertarik dengan kisah Nabi Habakuk. Nabi Habakuk ini kan ada di Perjanjian Lama lah ya, gitu kan ya. Di situ diceritakan dialog antara Nabi Habakuk dengan Tuhan. Yang pada saat itu em, bangsa Israel kan sekarang banyak gejolak saat itu ya. Saat abad ke-7, bangsa Kasdim, bangsa Babel mulai bangkit, banyak kejahatan, ketidakadilan, penindasan terjadi kepada umat Tuhan di situ. Tetapi Tuhan diam. Tuhan tidak melakukan apapun. Bahkan selama 70 tahun ya, Tuhan menindas, mengirim bangsa Kasdim itu, bangsa Babel untuk eh, penjajah bangsa Israel. Nah, Nabi Habakuk merasa gawang, gamang, merasa kecewa. Kenapa Tuhan seperti itu? Makanya saya telusuri dan saya dapatkan di Habakuk 1 ayat 2 sampai 4 tentang apa sih yang bikin Habakuk kecewa. Di sini disebutkan di ayat 2, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Pemberantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini kekecewaan, keluh kesahnya Nabi Habakuk kepada Tuhan. Di saat bangsanya sedang banyak ketidakadilan, di saat banyak penindasan, Tuhan diam, Tuhan tidak tolong. Banyak terjadi kelaliman, aniaya, bahkan disebutkan di situ keadilan muncul terbalik, Bapak Ibu sekalian. Ini banyak terjadi pada kita semua. Nah, apakah Tuhan menjawabnya? Tuhan menjawabnya sangat berbeda. Ini kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadikanlah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap dari jauh mereka datang. Terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Jawaban Tuhan yang aneh ya. Kalau dibaca di sini. Berbeda. Sebutkan juga kan di sini di ayat 5 itu bahwa suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai. Tuhan menolong bangsa Israel. Mengambil bangsa Israel itu dengan apa?
dengan menjawab doa-doanya dengan cara apa? Mengirimkan orang Kasdim, orang Babel untuk menjajah bangsa Israel selama 70 tahun, Bapak Ibu sekalian. Nah, sangat berbeda kan? Doanya Nabi Habakuk dengan jawabannya Tuhan. Bingung juga gitu di sini. Kenapa sih orang minta tolong kok dikirimnya malah bangsa penjajah? Ini yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jawaban Tuhan. Nah, itu juga sering terjadi pada kita. Mungkin masih ingat beberapa waktu lalu sampai sekarang pun masih ada ya. Gereja-gereja. Orang mau pada ibadah, malah dikutukin, malah dibubarkan. Gereja banyak ditutup. Padahal yang dilakukan orang-orang kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, gereja ngapain sih? Kan berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa memujimu, menyembahmu, meninggikan engkau. Tetapi malah gerejanya ditutup. Kan bingung juga, apakah Tuhan waktu itu langsung bergerak? Tidak, diam. Apakah langsung misalkan yang menyerang gerejanya langsung dapat musibah apa ini? Tapi tidak. Diam, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi hamba-hamba Tuhan yang katanya setiap saat full timer memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dekat dengan Tuhan, menjadi hambanya Tuhan. Banyak yang sakit dan tidak sembuh. Padahal apakah mereka tidak berdoa? Berdoa Bapak Ibu sekalian. Malah didoakan oleh seluruh jemaatnya, saudara-saudaranya. Tuhan, kenapa saya udah melayani kok masih sakit? Sama terjadi pada hidup saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau sedikit boleh saya bersaksi. Saya adalah seorang yang hidup di dunia sekuler, juga melayani Tuhan. Suatu ketika, saya melayani itu, ya kalau boleh sebut melayani gitu kan ya, dari pagi, dari malam saya di youth, hari Sabtu, Minggu pagi saya pelayanan juga, ibadah kedua juga saya pelayanan, jam 1 saya pergi ke satu persekutuan doa di pedalaman, jam 3 saya kembali ke gereja saya untuk melayani di youth lagi, jam 5 saya melayani lagi di anak sekolah minggu sampai malam gitu kan ya. Pagi-pagi juga Senin pagi saya masih melayani doa pagi. Apa yang terjadi? Saya berangkat ke kantor, baru turun dari mobil, sudah ditabrak motor, Bapak Ibu sekalian, sampai terpental. Dan mungkin masih ingat ada teman-teman saya, Pak Peri, Pak Muji, Pak Ben, gitu kan, lihat mata saya sampai bengkak besar, sampai harus di-scan segala macam, gitu kan ya. Itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Padahal saya di rumah udah berdoa, gitu kan ya, Tuhan tolong jagain saya. Tapi tetap kok ada aja, gitu kan ya. Apakah benar Tuhan itu diam? Tidak. Tuhan tidak diam. Tuhan ngasih sesuatu yang terbaik bagi kita. Tidak mungkin Tuhan mengasih yang jelek buat kita. Nah, ini kan kita bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Antara iman dan realitas itu banyak bedanya. Kita contoh ada lagi ya, pengen mobil warna putih karena bagus, elegan kalau putih itu ya, keren gitu kan ya. Tuhan kasihnya warna hitam. Karena apa? Tuhan itu ngomong kalau putih cepat kotor. Bisa aja seperti itu gitu kan ya, karena mau musim hujan nih bulan eh, Desember sekarang nih menjelang itu kan ya. Nah terus yang lain juga banyak, apa yang kita harapkan itu kadang-kadang berbeda dengan yang terjadi. Seperti tadi kan berita-berita kekerasan tentang ketidakadilan bagi umat Tuhan yang bergereja, itu termasuk juga sesuatu yang kita rasakan, kenapa sih Tuhan diam? Kenapa sih Tuhan tidak bergerak? Pada kita adalah orang-orang yang taat kepadanya. Itu yang dikatakan Habakuk, Nabi Habakuk tersebut, kenapa Tuhan diam, itu mewakili kita semua. Kita sering berpikir Tuhan itu kenapa diam, Tuhan itu kenapa tidak bergerak, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya. Saya sudah sering melayani Tuhan, dekat dengan Engkau, tiap hari belajar firman Tuhan, meresapinya. Tetapi kenyataannya kok berbeda gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Pergumulan, kesedih, keluh kesahnya Nabi Habakuk itu mewakili kita semua. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan? Saya mencatat beberapa contoh. Satu, dengan kita berkeluh kesah kepada Tuhan, itu bukan suatu kesalahan, bukan suatu kegagalan. Tetapi keluh kesah yang kita
sampaikan kepada Tuhan itu adalah bukti bahwa kita mempercayai Tuhan. Tuhan kita mampu bergerak, Tuhan kita mampu menyelesaikan semua masalah kita. Kita boleh mengeluh kepada Tuhan, tapi kita tidak boleh mengeluhkan Tuhan. Maksudnya adalah kita semua permasalahan kita, semua sakit penyakit kita, semua persoalan kita boleh kita keluhkan kepada Tuhan, tetapi kita tidak boleh mengeluhkan Tuhan dalam arti kita bersungut-sungut. Tuhan, kenapa sih Tuhan nggak tolong saya? Tuhan, kenapa sih nggak bantu saya? Itu salah Bapak Ibu sekalian. Bersungut-sungut. Tetapi kalau kita mengeluh kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, Tuhan saya sakit, Tuhan saya minta tolong gereja saya diberkati, Tuhan seperti sekarang terjadi, Tuhan tolong cukupkan keuangan kami untuk acara wisuda dan retreat yang masih kurang, itu boleh Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau bersungut-sungut, salah. Tuhan, contohnya gitu kan, kenapa sih kita udah melayani Tuhan tapi kok duitnya nggak cukup-cukup gitu kan ya buat acara wisuda doang. Itu salah Bapak Ibu sekalian. Perbedaan antara mengeluh dengan bersungut-sungut emang tipis. Tergantung daripada kita sendiri. Tergantung hati kita. Maunya apa. Sebagai ilustrasi yang gampang, Bapak Ibu sekalian. Saya yang mudah-mudah aja ya. Ada ilustrasi bahwa kita ada seorang anak memeluk bapaknya karena jatuh. Dia lagi lari, terus kemudian jatuh, kakinya luka. Dia datang kepada bapaknya, Papa, saya sakit, saya jatuh, saya berdarah. Itu nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Karena dia berkeluh kesah pada bapaknya, orang yang dia hormati, orang yang dia sayangi. Contoh lain yang paling kita kenal, Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, kan ada kata-katanya beliau, Elai, Elai, lama sabatani. Tuhan, Tuhan, jangan tinggalkan aku. Di situ, apakah Tuhan datang? Apakah timbul keajaiban? Tidak. Tuhan Yesus tetap disalibkan. Tetapi di balik itu semua, Tuhan mempunyai rencana yang indah buat Tuhan Yesus untuk menebus kita semua. Supaya timbul pertobatan yang sejati dari semua umat manusia. Jadi Tuhan itu tidak diam sebetulnya dalam hal ini. Tuhan menyiapkan sesuatu yang indah buat kita semua. Anak tadi dengan dia memeluk bapaknya, berkeluh kesah ke bapaknya, itu bagus Bapak Ibu sekalian. Daripada dia menyalahkan, papi sih nggak tolong saya, papi sih nggak pegangin saya jadi jatuh. Itu salah Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau eh, dianya memeluk ayah yang lain, itu salah Bapak Ibu sekalian. Nah, sama seperti Yesus yang menerima mujizat dari Tuhan setelah dia disalibkan. Kita pun sama Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh menyepelekan Tuhan, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa keluhan kita itu bukan dalam arti kita mendiskreditkan Tuhan, bukan dalam arti kita menyalahkan Tuhan, tetapi akan membuat iman kita terus bertumbuh. Bahwa kita menyerahkan semua permasalahan kita, semua persoalan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kenapa kita tidak boleh berkeluh kesah kepada manusia, bahkan kepada seorang hamba Tuhan ataupun pendeta sekalipun? Karena mereka juga sama, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang dibilang, saya bukan seorang pendeta. Mereka juga sama, berkeluh kesah sama Tuhan. Kita sebagai jemaat, orang biasa, saya pribadi gitu kan, dia berkeluh kesah juga sama Tuhan. Tuhan nanti akan pimpin, Tuhan nanti akan teruskan. Tuhan yang akan dikasih jalan keluar, Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi keluh kesah kita kepada Tuhan itu tandanya kita ada jujur kepada Tuhan, kita bawa dalam doa, kita minta kepada Tuhan, bukan kita menyalahkan Tuhan. Dengan apa? Keluhan kita, permintaan kita, doa-doa kita kepada Bapa kita, itu yang benar. Daripada kita menyalahkan Tuhan, daripada kita bersungut-sungut, mending kita berkeluh kesah sama Tuhan. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus siap bahwa jawaban Tuhan itu akan berbeda dengan apa yang kita rancangkan, apa yang kita minta.
Di ayat 5 sampai 8 tadi disebutkan bahwa aku bertindak tapi dengan cara yang tak terduga di saat Nabi Habakuk berdoa tersebut, meminta kepada Tuhan. Apa? Di situ malah Tuhan mengirimkan bangsa Babel, bangsa yang jahat sebagai alatnya untuk menjawab doa-doa daripada Nabi Habakuk, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya jawaban yang enak gitu kan, Tuhan malah kasih jawaban yang kurang enak gitu kan ya. Tetapi ya itu harus diterima, emang jawaban Tuhan seperti itu dan itu yang terbaik. Di balik itu semua, di balik Tuhan mengirimkan bangsa Babel untuk menindas bangsa Israel itu, ternyata timbul tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa di situ. Mungkin masih ingat Daniel bisa bersaksi di Babel, di Persia, di Midian gitu kan ya. Seperti yang saya sering belajar di Pak Peri gitu kan ya. Terus ada lagi Yehezkiel juga menjadi saksi-saksi yang luar biasa. Ada lagi Sadrah, Mesak, Abednego, semua menjadi saksi-saksi yang luar biasa pada saat ada tekanan tersebut. Bahkan Nabi Yeremia pun hadir di situ. Jadi di balik tekanan dari bangsa Babel, di balik rencana Tuhan dan diaplikasikan langsung dengan cara mengirim bangsa Kasdim ke Israel itu, di situ timbul orang-orang yang luar biasa. Bangsa Israel dipulihkan melalui orang-orang tersebut. Caranya emang nggak ngerti gitu kan ya, tak terduga di sini disebutkannya. Saat Tuhan pun sama-sama dengan kita, tak terduga Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi kalau boleh ngomong bingung juga gitu kan ya. Saya yang tidak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan, bahkan mengenal Yesus pun baru gitu kan ya. Tapi kok tiba-tiba ada di tempat ini gitu kan ya. Itu kan suatu rencana Tuhan yang tak terduga oleh saya. Dulu yang saya sering ngelemparin orang ibadah, orang um, lagi kaum saya lemparin sendal-sendalnya. Sekarang saya yang pimpin acara tersebut, ibadah tersebut. Saya yang belajar seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu suatu rencana Tuhan yang berbeda. Jawaban Tuhan yang berbeda buat kita semua. Jadi dalam arti di sini kembali disebutkan bahwa Tuhan itu tidak pernah diam. Tuhan selalu bekerja buat kita melalui caranya yang berbeda. Tinggal kita yang ngerti tidak caranya Tuhan tersebut, Bapak Ibu sekalian. Dengan caranya apa? Seperti tadi ya, berdoa kepada Tuhan. Kadang kita juga berpikir gitu kan ya, ekspektasi berbeda. Kita minta A, Tuhan kasih B, kita minta C, Tuhan kasih D gitu kan ya. Itu ekspektasinya berbeda Bapak Ibu sekalian. Ini yang sering dirasakan gitu kan ya. Saya sendiri merasakan Tuhan banyak bekerja buat hidup saya, walaupun ada beberapa ekspektasi yang berbeda, tapi saya percaya Tuhan yang terbaik. Ekspektasi saya apa Bapak Ibu sekalian saat ini? Saya cuma belajar gitu kan ya. Tapi sekarang kok dibuat pusing gitu kan ya, harus mikirin ini, mikirin itu, harus mikirin segala macam, mohon maaf gitu kan ya, harus mikirin segala macam permasalahan, tapi ya karena ini suatu rencana Tuhan yang saya percaya itu yang terbaik buat diri saya ikutin aja. Tuhan maunya apa, ya pakailah hidup saya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa rencana Tuhan itu lebih besar daripada pemahaman kita. Rencana Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah suatu rencana kecil, tidak pernah suatu rencana yang jahat, tetapi yang besar buat hidup kita. Kemudian, hal-hal yang dialami oleh Nabi Habakuk juga kita semua, itu adalah sama dengan kita jalan salib gitu kan, jalan yang sulit, jalan yang susah. Kita bisa sampai hampir tidak percaya sama Tuhan, sampai menyangka Tuhan itu diam, sama seperti judul saya bahwa Tuhan diam. Ketika Tuhan diam, itu. Yang utama kembali bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, yang besar buat kita semua. Tidak ada rancangan yang lebih baik yang dibuat selain daripada rancangan Tuhan tersebut. Kemudian selanjutnya selain tadi bahwa dengan keluhan kita bahwa kita akan menjadi iman kita semakin kuat, terus kita juga harus bersiap dengan jawaban Tuhan yang
berbeda dengan ekspektasi kita. Yang poin yang ketiga yang saya ingatkan adalah keluhan atau iman itu adalah misteri kehidupan. Contoh yang tadi Habakuk sebutkan itu kan ya, kita diundang untuk hidup dalam misteri. Sedikit tadi sudah menyinggung, saya yang tidak pernah mengenal Tuhan sejak kecil, sejak lahir bahkan tidak tahu apa itu Tuhan Yesus itu, Tuhan ubahkan. Saya bisa berbicara seperti ini di depan dokter-dokter, di depan ibu-ibu, bapak-bapak yang luar biasa. Ini suatu misteri kehidupan. Mana ada saya dulu ingat mau gitu kan ya, terlintas dalam pikiran saya akan jadi seorang penyampai firman Tuhan gitu kan ya, seorang pengkhotbah, orang bilang. Tidak pernah ada. Ini adalah suatu misteri kehidupan. Saya tidak pernah berpikir saya akan berteman, bersahabat dengan bapak-bapak dan ibu yang luar biasa di sini gitu kan ya. Tidak pernah terpikir Bapak Ibu sekalian. Karena saya lahir besar itu di kalangan orang biasa, di kalangan orang-orang kampung yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan ambil. Itu tuh misteri kehidupan. Karena Tuhan mengundang kita itu berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kalau secara penglihatan, mana ada sih tampang saya seperti ini menjadi seorang penyampai firman Tuhan. Saya pakai baju, pakai penampilan seperti ini karena apa Bapak Ibu sekalian? Bukan karena pengen keren, tapi saya pengen menghormati Tuhan. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada jemaat, itu saya sampaikan dengan pengen yang terbaik. Saya ingin yang terbaik buat Tuhan, bukan buat diri saya, bukan supaya dipandang, oh Pak Kipto keren-kerenan gitu kan ya, pakai dasi segala enggak. Saya pengen Tuhan dimuliakan melalui hidup saya, melalui apa yang saya katakan, melalui apa yang saya pikirkan, melalui apa yang saya perbuat, itu yang saya pengen. Jadi kembali seperti yang tadi, bahwa di Habakuk saat beliau berdoa itu gitu kan ya, Tuhan jawab dengan berbeda. Itu disebutkan lagi di ayat selanjutnya di Habakuk 2 ayat 4 itu orang benar hidup oleh iman. Makanya kenapa saat kita punya keluh kesah, saat kita punya berbagai banyak masalah, ya kita harus hidup dengan iman, harus bisa menghidupkan iman bahwa Tuhan mampu membuat kita lebih baik lagi. Tuhan mampu memperkuat iman kita untuk lebih percaya lagi kepada Dia yang maha besar, yang maha segala-galanya. Di sini saya juga ingin berbagi bagaimana sih langkah-langkah kita supaya kita bisa berjalan dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap perkara yang kita hadapi saat merasa Tuhan itu dalam diam. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita bawa dalam doa. Kita berkeluh kesah kepada Tuhan, sampaikan apapun yang masalah kita, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita kepada Dia. Mau kita lagi ada masalah keuangan, mau kita ada masalah pekerjaan, masalah pelayanan, semua sampaikan kepada Tuhan. Tidak salah Bapak Ibu sekalian. Keluhan itu bukan kesalahan. Nabi-nabi besar, Daud juga berkeluh kesah kepada Tuhan. Terus kemudian eh, kita ratapan sendiri itu semua tentang keluh kesah kepada Tuhan. Apakah salah? Kan tidak. Nabi Ayub, orang yang diurapi Tuhan, disenangi oleh Tuhan, berkeluh kesahnya masih apa sama Tuhan. Nggak diam Bapak Ibu sekalian. Walaupun jawaban dari Tuhan itu akan lama. Mungkin masih ingat berapa lama Daud dikejar-kejar oleh Saul. Berapa lama Ayub um, dicobai oleh Tuhan. Ya mungkin sekarang kita tahu gitu kan ya. Sekian tahun Ayub dikejar apa, ada masalah, sampai keluarganya hancur, semua harta bendanya diambil, tahu. Karena kita sudah siap, sudah mengerti. Tapi apakah kita tahu apa yang ada di depan kita, masalah kita kan kita tidak tahu. Makanya kenapa bawa dalam doa. Tunggu dengan sabar. Dengan kesabaran kita, dengan kita menunggu dengan baik gitu kan ya. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa melakukannya Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi yang disampaikan bahwa Yusuf harus uh, bekerja dulu untuk mendapatkan istrinya gitu kan ya, terus
Berapa tahun Daud dikejar-kejar oleh Saul, segala macam itu kan banyak. Terus kemudian yang ketiga, tetap setia dalam iman. Terus tetap setia dalam iman bahwa Tuhan adalah jawaban daripada segala persoalan kita. Tuhan adalah mempunyai rancangan yang terbaik buat kita. Walaupun kita tidak mengerti apa sih maksudnya Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa itu adalah rancangan yang terbaik. Kesimpulan daripada yang saya sampaikan pada pagi hari ini, karena waktunya mepet, diamnya Tuhan bukan absen, tetapi panggilannya untuk menantikan karyanya yang lebih besar. Kemudian percaya bahwa Tuhan itu bekerja meski tersembunyi. Harus melewati proses dari mengapa ke siapa. Jadi saya ulangi ya, diamnya Tuhan bukan berarti dia absen, tetapi panggilan untuk menyiapkan karya-karya terbesar buat kita semua di sini. Buat semua jemaat Tuhan, buat semua kita aktivitas daripada Kapruta, juga di TIU di sini, semua Tuhan punya rencana yang lebih besar buat kita semua. Teman saya juga, sahabat saya, Pak Ben, mungkin dari awal nggak akan menyangka akan jadi seorang gembala. Sekarang jadi seorang gembala. Saya pun demikian. Mana ada saya terpikir menjadi seorang seperti sekarang gitu kan ya. Tapi Tuhan dalam diamnya itu punya rencana yang besar buat kita semua. Habakuk bilang bahwa di sini iman yang dewasa beriman bukan tanpa pertanyaan, tetapi berani membawa pertanyaan itu kepada Tuhan. Beriman bukan tanpa masalah, tetapi berani menghadapi masalah dengan benar. Itu yang sering saya pegang. Bahwa beriman itu bukan berarti nggak ada pertanyaan, tapi banyak sekali pertanyaan. Boleh kita bertanya sama Tuhan. Kita juga harus mengakui realitas kehidupan penderitaan, bahwa iman kepada Kristen bukan menutup mata terhadap kejahatan. Kita harus sampaikan, terus bukakan. Jadi Tuhan itu bukan diam, tapi Tuhan tetap bekerja dalam diamnya untuk mempersiapkan sesuatu karya yang terbesar buat kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, uraian singkat dari saya tentang kenapa Tuhan diam. Saya menyampaikan dengan bahasa saya yang mudah, karena saya merasa ingin orang-orang mengerti. Bukan hanya Bapak Ibu sekalian praktisi di sini, teologi gitu kan ya, doktor-doktor, para master, para bachelor teologi gitu kan ya, tapi saya ingin semua orang mengerti, memahamin kenapa sih Tuhan diam. Demikian, terima kasih untuk kesempatannya. Kita akan tutup dalam doa ya. Bapak, terima kasih kesempatan indah, luar biasa ini Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama belajar firman-Mu Tuhan bersama anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali Tuhan bahwa Engkau tidak pernah diam Tuhan. Engkau tidak pernah berhenti Tuhan. Engkau tetap bekerja dalam diamnya Tuhan untuk mempersiapkan karya yang terbesar buat kami semua. Berikan kami hikmat daripada-Mu Tuhan agar selalu mengerti apa kehendak-Mu Tuhan. Ya kami boleh terus selalu dekat, selalu intim dengan Kau. Terima kasih. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.